Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Teman-teman, ikhwan yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala dan juga yang ana sayangi, komandan kita Halan Wicaksono. Oh aduh, siapa namanya? Abu Faris Ibnu Ubaidillah hafizahullah ta'ala. Olahraga pagi, mudah-mudahan dengan ini Allah berikan kita kekuatan untuk terus bisa menjalankan ketaatan dan istiqomah di dalam mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya dari olahraga yang kita geluti saat ini banyak sekali faedahnya. Banyak sekali manfaatnya yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya untuk kita aplikasikan di dunia keseharian kita. Seperti striker, apa pelajaran yang mungkin diambil dari striker? Dia punya target, bahwasanya yang akan dia golkan itu adalah lawan, gawang daripada lawan, bukan gawang sendiri. Itu kerjaannya back ya. Ya, artinya striker dia punya target. Kemudian sayap dia punya target. Kemudian bagian tengah dia punya target. Begitu juga back dan juga kiper. Semua yang ada di sana itu semuanya punya target. Kita padahal satu bola tapi direbutin banyak orang kan. Tetapi kita senang walaupun dalam keadaan letih, apalagi kayaknya kita tertinggal. Waduh, kita membangkitkan semangat kita. Walaupun mungkin dilihat, waduh rasanya tidak mampu. Ya rasanya tidak mampu, tapi setidaknya ada upaya untuk membangkitkan semangat diri sendiri dan juga orang lain. Maka coba kita aplikasikan apa yang kita dapatkan dari dunia yang kita geluti di dalam dunia sepak bola saat ini. Kita ambil pelajarannya, kemudian kita bawa di dalam dunia realita kita, di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita dalam beribadah itu ada targetnya, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang beribadah itu tidak mau dimasukkan ke dalam surga. Itu yang kita targetkan. Kemudian ketika kita dalam gempuran lawan, gimana caranya agar gempuran tersebut nggak berhasil dilewati? Ya, mungkin bisa jadi striker itu mundur semuanya, menjadi back. Jadi yang ada strateginya semuanya pertahanan, ya kayak apa dan apa itu. Nanti lebih paham ya kan. Artinya kita sekarang ini banyak gempuran, kemudian serangan itu dari semua arah, banyak arah. Baik itu datang daripada orang Yahudi dan Nasrani, kemudian datang daripada syaitan, kemudian datang dari keluarga kita yang mungkin membuat kita itu jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitnah yang datang dari istri, fitnah yang datang daripada anak, fitnah yang datang dari harta. Maka banyak godaan kita, begitu banyak, apalagi masa kita saat ini, masa yang mungkin membuat kita ini akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengikis keimanan kita dan bahkan yang bisa menghilangkan keimanan kita. Semuanya ketika satu bola datang itu berebutan. Artinya berebutan di sini menjadi sorotan agar jangan sampai permainan tersebut merugikan tim dia. Maka coba kita seperti itu. Sekarang ini punya sorotan kemana? Kita targetnya apa, sorotan kita kepada apa, lawan-lawan apa, serangan-serangan apa yang akan menimpa kepada kita, itu kita sudah atur strateginya. Rasa malas, futur, teman yang tidak baik daripada ilmunya, daripada aplikasi ibadahnya, maka itu kita atur serta strategi jangan sampai kita masuk ke dalam serangan-serangan yang itu akan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mungkin sedikit beberapa hal yang mungkin Ana akan ingatkan. Mari kita coba ambil pelajaran, bukan hanya sekedar untuk menguatkan fisik, tetapi coba ada mungkin banyak-banyak hikmah di antara permainan yang kita mainkan, kita aplikasikan di dalam kehidupan realita kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, karena banyaknya fitnah, kita dari ukhuwah ini tujuannya adalah untuk saling mengingatkan, apalagi kita sekarang sudah mulai masuk akhir tahun, nanti mulai banyak fitnah-fitnah, diantaranya fitnah mengucapkan Natal, kemudian fitnah mengucapkan tahun baru, kemudian nanti di bulan Februari itu biasa dirayakan dulu di masa jahiliyahnya Lutfi gitu ya kan. Apa itu?
Volunteer, masya Allah. Antum hafal itu? Pura-pura nggak ingat kan, nggak enak ya, karena ditanya sama ustadznya. Taib. Jadi ini mulai banyak fitnah. Coba teman-teman pelajari di mana letak syubhatnya. Kemudian kalau memang ada kesempatan untuk menyampaikan yang benar itu kepada keluarga, sampaikan. Ya, sampaikan kepada keluarga tentunya dengan penuh kelembutan, bukan dengan paksaan. Kemudian perhatikan keadaan dan tempat ketika kita menyampaikan nasihat. Jangan terlalu memaksa, ketika ada kemungkaran langsung kita berikan nasihat, tidak. Kita pilih tempat yang tepat, kita pilih juga kalimat yang tepat, kemudian kita pilih waktu atau momen yang tepat. Ya, jangan orang lagi sakit perut, antum tiba-tiba ngasih nasihat gitu. Udah nggak buang air 3 hari, lagi bergejolak, antum ceramain ya, hilang lagi rasa untuk buang hajatnya gitu ya. Ya antum nih, kenyang aja jadinya. Ya itulah, artinya semuanya kita harus memperhatikan tempat, waktu, kemudian kalimat yang akan kita sampaikan. Dakwah ini bukan hanya ilmu yang akan disampaikan itu diperhatikan, tapi ilmu di dalam menyampaikan pun harus diperhatikan. Mungkin ini saja beberapa nasihat yang bisa Anda sampaikan sebagai penutup pertemuan kita. Anda ucapkan jazakumullah khairan, tetap jaga kesehatan, kemudian gunakan kesehatan ini terus semangat di dalam beribadah kepada Allah. Apalagi kesempatan kita saat ini sudah terbuka luas. Alhamdulillah pemerintah kita sudah memberikan kesempatan yang sangat baik untuk kita bisa mengadakan ibadah bersama di masjid, sholat, majelis ilmu. Udah jarang yang namanya majelis ilmu yang bersifat online. SD, SMP juga, dan yang tingkat-tingkat ke atas juga. Kerja pun sudah demikian, sudah mulai banyak majelis ilmu dibuka di tempat kerja ataupun di masjid atau di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun kita mendapatkan kesempatan itu, coba kita gunakan. Seperti kita melihat ada kesempatan untuk menggolkan, ada kemungkinan enggak back itu menggolkan? Ada kemungkinan enggak skipper itu menggolkan? Ya karena melihat ada kesempatan itu, akhirnya apa? Dia pakai untuk menggolkan. Apalagi detik-detik terakhir. Nah, kita enggak tahu nih detik-detik terakhir kita berada di dunia ini. Maka coba ada kesempatan yang baik, jadikan itu adalah momen yang terbaik untuk bisa kita laksanakan, karena belum tentu momen itu akan terulang kembali. Belum tentu kesempatan itu ada lagi, belum tentu hayat kita masih ada di muka bumi ini. Maka mumpung ada ruh di kandung badan kita, hayat masih ada di kandung badan kita, gunakan terus untuk melakukan amal kebaikan, fastabiqul khairat, sebagaimana juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan, ya kaqita'il lail al mudlim, bersegeralah kalian melaksanakan amal soleh, di mana kalian hidup di masa fitnah yang itu berada di dalam kegelapan, yang kalian sulit untuk bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang hak, dan mana yang batil, kecuali kalian memiliki ilmu dan kemudian kalian amalkan ilmunya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa hadir terus di dalam majelis ilmu, memberikan kekuatan terus untuk bisa melaksanakan amal soleh, dan mudah-mudahan segala kebaikan yang kita laksanakan menjadi pahala untuk kita bisa mendapatkan rahmat Allah, masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga kita kembali bertemu di dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.